Saudara Satres Narkoba Polresta Denpasar bersama tim CTOC Polda Bali berhasil mengamankan kurir narkoba jaringan Banyuwangi. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 7,6 kg ganja kering yang rencananya akan diedarkan saat malam tahun baru. Ervin, kurir narkoba jaringan Banyuwangi, berhasil diamankan petugas dengan barang bukti 7,6 kg ganja kering yang beberapa sudah dikemas menggunakan plastik klip dan siap diedarkan. Tersangka mengaku baru pertama kalinya menjadi kurir narkoba dan terpaksa menjadi kurir narkoba lantaran mengalami masalah keuangan. Tersangka dijerat pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun sampai dengan maksimal 20 tahun penjara dan juga pidana denda 800 juta hingga 8 miliar rupiah. Kita di pasar bersama dengan Satgas CTOC Polda Bali berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika dengan jenis ganja. Pelaku atas nama Ervin berasal dari Banyuwangi. Kita tangkap ada 3 TKP dia menyimpan barang bukti tersebut. Jadi kita tangkap di dalam Pelawah Denpasar. Dari 3 TKP itu kita menemukan barang bukti sebesar 7,595 gram atau 7,6 kg ganja. Ganja tersebut dalam bentuk bungkusannya besar ini akhirnya dipecah-pecah menjadi kecil-kecil. Akhirnya ganja tadi itu ditempel-tempel di tiang listrik atau di pot. Nanti para pembeli atau penggunanya ini akan mengambil. Tersangka mendapatkan upah sebagai kurir ini 50.000. Sementara itu, Polres Tabanan berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian, pengancaman, dan peredaran narkotika selama operasi Pekat Agung yang digelar dari bulan November hingga Desember 2019 di wilayah Kabupaten Tabanan. 14 tersangka diamankan dari 12 kasus yang berhasil diungkap. Di antaranya 3 kasus pencurian berat, 2 kasus pencurian sepeda motor, 5 kasus narkoba, 1 kasus pencurian ternak sapi, hingga kasus pengancaman yang terjadi karena berebut janda. Adapun sejumlah barang bukti diamankan petugas dari tangan para tersangka seperti handphone, sepeda motor, senjata tajam, uang tunai, hingga narkoba. Modus para tersangka umumnya lantaran faktor ekonomi. Curanmor, ini juga ada kejahatan penganiayaan, ini tragedi perebutan janda ya. Ini kemudian kasus sapi, karena daerah Tabanan ini adalah lumbung padi, tempat pertanian, masih banyak menggunakan sapi untuk sarana penggunakannya, dan kemarin kita ungkap kasus sapi. Kalau dijualnya di dekat-dekat sini yaitu wilayah Bandung, itu ada pasar Beringkit. Jajaran Kepolisian Daerah Bali juga menggelar Operasi Pekat Agung 2 tahun 2019. Pengungkapan hasil Operasi Pekat Agung 2 digelar di halaman Mapolda Bali. Operasi tersebut berhasil mengungkap kejahatan judi, curas, curanmor, prostitusi, serta pengedaran gelap narkotika menjelang pergantian tahun baru. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya miras tanpa izin, alat judi tradisional, sepeda motor, hingga narkotika ganja. Selama 16 hari tercatat 178 kasus berhasil terungkap di seluruh wilayah Bali dengan 205 tersangka, di mana 3 diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas. Kepolisian Daerah Bali menitipkan pesan untuk jangan macam-macam kepada pelaku-pelaku tindak pidana di luar sana mengganggu situasi Bali. Karena apabila berhasil kita tangkap dan melakukan perlawanan, juga tentunya kepolisian punya kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan dari 205 ini ada 3 pelaku tindak pidana yang kita lakukan upaya tindakan tegas dan terukur. Pada sisi lain, inilah aktivitas Aibtu IKD Sumerte di tengah kesibukannya sebagai anggota Babin Kamtibmas di Polres Gianyar. Aibtu IKD Sumerte juga mengabdikan diri untuk mengajari warga disabilitas
di yayasan yang ada di Desa Siagan, Kabupaten Gianyar. Setiap hari selama 1 jam, Kadek Sumerte menyempatkan diri untuk mengajarkan menulis dan juga berhitung pada belasan warga disabilitas di yayasan ini. Tujuannya tak lain untuk memberantas buta aksara sejak Januari 2018 lalu. Semangat peserta didik pun terlihat jelas. Kalau Pak Sumerte ngajarnya gimana? Senang nggak ngajarnya? Senang sekali, sangat senang. Senangnya tuh gimana? Kalau sosoknya Pak Sumerte galak atau gimana? Hanya aja pokoknya lucu dah, bikin humor sambil sambil mengajar menghitung, ya sambil humor, sambil nyanyi gitu supaya tidak terlalu tegang gitu. Aibtu I Kadek Sumerte mengaku telah mendapatkan dukungan dari keluarga dan atasan untuk mengajar warga disabilitas. Baginya mengajar warga disabilitas tidaklah mudah. Berbagai tantangan dihadapi Aibtu Sumerte dalam proses mengajar warga disabilitas. Tantangan baru saya mengajar di sini, pertama saya melihat kemampuan mereka tidak merata. Jadi karena tidak merata itu saya awali mereka semua saya ajari dari nol supaya menyesuaikan antara satu dengan yang lain. Tapi itu juga kemampuan daya tangkap mereka juga tidak sama. Nah, disinilah tantangan kita, tantangan saya, bagaimana caranya supaya mereka bisa. Kalau awalnya saya tertarik, pertama mereka sempat diajari oleh volunteer dari mahasiswa tersebut, sehingga ada kekosongan di kelas ini. Saya tertantang, saya tertarik untuk mengajar mereka supaya mereka memiliki kemandirian, terus tumbuh juga rasa percaya diri, karena saya melihat mereka ini ada keinginan yang kuat untuk bisa. Makanya saya tertantang untuk mengajar mereka, khususnya untuk mengajar baca tulis. Selain membantu warga disabilitas di yayasan, Aibtu I Kadek Sumerte juga membantu warga disabilitas di luar yayasan, di mana 40 warga disabilitas telah dibantu dalam proses pembuatan SIM, sehingga para disabilitas dapat melakukan aktivitas berkendara. Aibtu Kadek Sumerte berharap warga disabilitas tidak dipandang sebelah mata dan dapat tumbuh serta mempersiapkan kebutuhannya secara mandiri. Tim Liputan, Kompas Dewata.